Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Lama sekali kita tidak room tour ya, kita tidak review rumah-rumah. Nah kali ini kebetulan saya datang ke rumah Mas Rudi. Ini bosnya showroom motor bekas Bintang di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Rumah tinggal beliau ini unik sekali dan sangat menarik. Saya rasa juga akan inspiratif ketika Anda menontonnya. Rumah Sinom modern dengan aksen sentuhan taman yang sangat indah. Seperti apa selengkapnya, ikuti video ini. Tapi jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Oh ya, follow juga Instagram saya @dalang_Purbo Sasongko. Salam. Oke lor, ini dari luar kita sudah disambut dengan taman yang wah, jos. Dua pohon utama itu palem opo tadi namanya lupa saya. Pokoknya wis palem larang lah, palem jos, palem larang yang jadi center of interest dari halaman depan Mas Rudi. Nah, di samping dua tanaman utama, yakni palem apa mas tadi namanya? Bismarckia atau Bismarckia gitu ternyata di kalau kita googling. Nah, ini satu kelebihan dari palem ini adalah pohonnya besar, terus daunnya itu lebat, terus gandeng, jadi lebih sejuk kalau di bawahnya. Jadi pohon utama luar biasa. Tuh, ini ya. Terus di samping itu, nah satu lagi pohonnya daunnya tidak mudah jatuh, ora gampang rontok. Nah, terus taman Mas Rudi ini juga dihiasi dengan beberapa tanaman pucuk merah. Kalau kita lihat, nah ini ada pucuk merah, terus ada sawo jumbo, ada bonsai juga. Bonsai ini apa mas? Kilo? Nah, ada bonsai lo di sini. Terus ada mawar jambe atau sikas. Nah untuk pagarnya itu juga pagar bunga hidup, dikasih bunga rumpun yang ya mirip-mirip dengan pucuk merah ya mas. Memang pucuk merah itu? Oh pucuk merah juga ternyata. Oh jos. Nah ini tamannya ya, mantap. Itu sawo juga, tapi sawonya ini mau diganti sama Mas Rudi. Iman-iman loh. Yang banyak yang suka yang ini nih pak. Yang ini elegan tuh namanya. Ini? Ya. Oh daunnya kayak apa beringin ya mas? Akar-akarnya itu Lebih kecil-kecil. ya, banyak orang yang suka. Loh ini loh. Ini lagi memang trennya lagi bonsai lagi. Nah ini kita lihat taman-tamannya udah ya. Setelah itu kita lihat rumahnya Mas Rudi. Persik rek. Nah ini rumah Mas Rudi ini rumah klasik, rumah Jawa, tapi dengan sentuhan modern. Rumah Sinom. Agak kesulitan saya melihat bentuknya dari luar karena memang tertutup dua pohon utama ini. Tapi sampean bisa bayangkan omah Sinom ki ngono kae. Nah, ini kita lihat ya. Dalamnya sudah ada apa-apa. Nah, ya. Dalamnya tadi nggak ada apa-apanya. Pintunya klasik modern ya. Dengan sentuhan jendela yang model apa Mas namanya itu? Iya, pokoknya oleh cara mbiyen kaca krepyak, tapi ini dari kayu. Nah, itu ya. Ini ada penampakan. Nah, kita lihat dalamnya. Nah, makanya saya bilang rumah klasik. Mebel untuk tempat duduknya dari kayu jati dengan model klasik modern juga. Nah, ini sebenarnya dulunya dari kayu jati, tiang-tiang kayu jati. Tapi sekarang balungan kayu jatinya sudah dilepas semua, diganti dengan cor. Nah, itu makanya saya bilang omah Sinom dengan sentuhan modern. Ini tidak pakai soko, ya. Semuanya tidak pakai soko, tapi bagian meret, bagian dodok besi, gunting dan lain sebagainya itu numpang nenggone cor-coran, kayak gitu ya. Nah, tuh untuk akses ke omah buri atau omah jero ada dua pintu yang di sana,
terus juga yang di sana. Di sana lagi ada satu ruang untuk sholat, musola keluarga. Kemudian di sebelah sini ada kamar 2 ya Mas. Di sebelah kanan juga ada kamar 2. Bapak Ibu. Nah, kamar bapak ibunya Mas Rudi ada di sini. Di sini kamarnya Mas Rudi. Nah, untuk Belakang kamar saya. oh, jenengan yang di omah jero. Jadi konsep rumah Jawa itu ada rumah depan atau omah kampung kalau dulu ngarani. Terus di belakangnya itu ada peringgitan, tengah Dedek. Nah, itu puterannya Mas Rudi. Terus di belakang lagi ada omah jero atau omah buri. Nah, di sampingnya lagi nanti ada gandok dan lain sebagainya. Nah, Itu perpaduannya dengan rumah modern tuh. Nah. Kanopinya tak bikin minimalis, bisa dilihat buat Nah. inspirasi. itu yang ini kanopinya, kanopi Mas Rudi itu biar ada sentuhan modernnya, dibikin minimalis. Jadi sederhana, kelihatan kuat, kokoh dan kekar, akan tetapi tidak mengesampingkan kesan elegannya. Gitu. Rumah beliau ini nyambi, yang samping ini untuk showroom. Nah itu loh. Nek pengen beli motor bekas ya silakan datang kemari. Nah di samping itu juga ada bangunan rumah lagi modern, tapi saya tidak saya dokumentasikan untuk rumah modernnya. Saya lebih tertarik dokumentasikan rumahnya yang klasik. Rumputnya ini loh Pak yang bikin menarik. Nah, Rumputnya yang bagus ya. rumput tamannya Mas Rudi ini terawat karena selalu dipotong. Jadi tiap hari airnya nggak pernah berhenti. Loh. nah, itu loh yang air apa? Keran tamannya itu enggak pernah mampet. Soalnya itu juga sangat penting fungsinya untuk kelangsungan hidup dari tanaman yang ada di sini. Nah, rahasia bagaimana rumputnya kok biasanya kalau rumput packing itu kan gampang ngelolor terus bawah kelihatan Kita potong, Pak. coklat. Itu ternyata Iya. rutin Jadinya, dipotong ya Mas Rudi? Ini setiap 2 minggu sekali saya rapikan. Tiap seminggu sekali rumput liarnya saya cabuti. Jadi ntar kita kerja aman. bakti sama karyawan saya. Iya. Ayo kita Jumat pagi bersih-bersih rumput. Gitu. Ini mantap Terus ini jiwa. kan tiap hari juga kaki siramin air juga. Yang termasuk juga yang Yang di pagar ya? Iya. Jos loh. Jadi yang penting perawatan kalau taman. Iya. Ternyata ada rahasia dari Mas Rudi bahwa agar taman itu selalu kelihatan menarik. Satu, memang ya kudu diresiki terus tiap hari. Kedua, perawatannya secara berkala, mulai dari Pupuk. pencabutan gulma, kemudian pupuk, bila mana perlu pengobatan. Kayak ini tadi Mas, palemin jenengan tadi kan jenengan bilang secara berkala juga dikasih. Iya, ini kalau bisa setiap 2 minggu sekali dikasih apa itu namanya Puradan. Puradan dicampur airnya ntar dikocorin dari atas. Itu fungsinya buat apa Mas? Agar wawung tidak dimakan wawung. Oh, ben rati pangan wawung lur Jadi ternyata. wawung kalau dikasih puradan mati. Mati. Karena palem itu masih satu jenis dengan kelapa. Jadi nenggone pucuke palem di situ itu ada ya, kalau di pohon kelapa itu namanya pondoh. Iya. Ya, karena palemnya ini gendut-gendut, biasanya pondoh itu cenderung lebih manis dan rada empuk gitu Mas. Itu dan sangat-sangat disukai oleh wong-wong. Apalagi saat ini populasi pohon kelapa itu sudah semakin berkurang. Sasarannya nggih. Kalau bicara taman itu ntar selalu ada perubahan sesuai yang kita inginkan. Iya. Jadinya kita inginnya apa? Misalkan tanaman pucuk merah kita bosen, ntar Nggih. bisa kita ganti bonsai. Iya. Tanaman buah kita bosen, bisa kita ganti tanaman yang lain. Selalu update ya Mas. Selalu update. Jadinya ketika kita bosen warna catnya, kita ganti cat yang baru. Nggih, Cat nggih. kayak tempat duduk, cat tempat bonsai itu. Iya, yang ini kotak-kotak itu. Baru kita cat juga. Iya. Karena cat yang kemarin kita udah bosen, biar refresh, Iya. biar ada suasana baru, kita Iya. ganti cat. Nanti sekian waktu sudah berjalan, bosan lagi ganti lagi. Yang penting kita di rumah suasananya nyaman. Iya. Nggih, nggih. Jadinya nggih. terus ya itu, kalau kita nyaman kan otomatis Kerasan. ya kerasan. Pikiran fresh terus, Iya. imun naik ya Mas. Iya, Apalagi suasana masih pandemi. Matur nuwun Mas Rudi. Iya, terima Ini kasih. lur, jadi kunjungan kita ke kediaman Mas Rudi Bintang Motor di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Ini beliau lagi santai. Rumahnya nyaman sekali loh ya. Ini anak-anak saya ini. Nah ini
anak-anaknya Mas Rudi ini lagi pada main. Nanti toh? Oh, ini itu yang sana juga. Ini beliau bersama keluarga ini Nyonya Rudi, Mas Rudi dan putranya yang masih kecil. Semoga menginspirasi untuk kita semuanya. Taman itu tidak harus kelihatan lek, akan tetapi ketika penataannya bagus, tepat menjadi sebuah taman yang istimewa. Istimewa tidak harus mahal. Kuncinya taman sesuai dengan yang bilang Mas Rudi, satu harus bersih, kedua perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.